Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bulan. Oke, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak, Kak, karena sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Kakak untuk wawancara malam Hmm. ini. Mohon maaf ya, baru bisa malam ini karena kemarin lagi nggak enak badan. Sebenarnya hari ini juga belum fit banget sih, tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak, Kak. Sebelumnya juga aku mau memberitahukan, Kak, kalau video ini atau Zoom itu direkam dan dengan durasi itu Oke, sekitar sampai 20 menit, Kak. Seperti itu. oke, Jadi oke, mungkin, aman. ya, jadi mungkin nanti bisa dikondisikan, Kak, agar poin-poin utamanya bisa tersampaikan. Oke, siap, aman. Oke, mungkin sebelumnya Kak, sebelum masuk ke poin utama, aku mau tanya nih Kak. Jadi sebelumnya itu kita ada kelas umum nih Kak, kuliah umum. Nah, di situ tuh membahas tentang spesialisasi di bidang HR Kak. Nah, Hmm. disampaikan juga salah satunya itu ada manajemen talenta dan pelatihan dan pengembangan Oke. gitu Kak. Nah, Oh, ketika aku lihat di profile LinkedIn Kakak, kebetulan Kakak itu juga bekerja di bidang talent acquisition, talent management, terus learning and development Kak. Nah, aku mau betul. tanya, apakah Kakak memang berminat atau ada interesting untuk berspesialisasi di bidang itu Kak? Silakan. Tadi pertanyaannya apakah saya minat gitu? Iya Kak. Oke, kalau untuk ini, ya kenapa? Sebenarnya dasarnya kenapa ke lebih ke arah situ ya. Kan di HR itu kan ada back end dan front end lah ibaratnya. Iya, Ibarat kayak kita di dunia IT ada di belakang meja, ada juga yang konteksnya di depan meja atau berhadapan dengan orang. iya Kak. Bidang-bidang yang tadi Bulan sebutin itu pada dasarnya adalah ya bisa dibilang passion saya ataupun kegemaran saya dalam hal connect to people, berhubungan dengan orang. Memang secara pekerjaan HRD 80% berhubungan dengan orang. Nah, di dunia-dunia yang tadi Bulan sebutin, itu mayoritas ya berhubungan dengan orang, konektivitas dengan orang. Dan mayoritas tentunya adalah bagaimana kita tatap muka dan juga berhubungan dengan orang. Dan apa yang Bulan sebutin tadi, memang sekali lagi itu passion saya. Dan awalnya karena berhubungan dengan value saya juga, Bulan. Jadi value saya di umur yang sekarang saat ini adalah tentunya bermanfaat bagi sebanyak orang. Di satu sisi saya melihat bahwa lewat pendidikan saya dan juga bidang pekerjaan saya, impact terbesar dalam hal tadi bermanfaat dalam hal ini juga mempengaruhi dan juga membuka peluang untuk orang adalah di sektor yang berhubungan dengan tatap muka. Dalam hal ini ya tadi talent acquisition, talent development, learning development, manajemen talenta gitu. Dan kalau ngomongin hal-hal yang tadi itu nggak cuma ngomongin bagaimana kondisi saat ini, tapi bagaimana kondisi seorang sebelumnya, latar belakang, dan juga bagaimana kondisi seorang yang akan datang. Gitu. Walaupun tentunya dalam hal konteks yang akan datang itu kan nggak bisa kita tebak lah ya, masih susah gitu. Tapi bisa kita planning kan atau kita atur sesuai dengan arah dan tujuan. Begitu. Maka dari jalan development ini ibaratnya kita peramal sebetulnya, ibarat coach ya, ibarat pelatih, memang nggak instan di dunia itu. Manajemen talenta, kalau ngomongin manajemen talenta, talent development itu nggak sehari jadi, nggak seminggu jadi, bahkan sebulan jadi. Bahkan kondisi pada umumnya adalah ya mungkin di atas 3 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Gitu. Karena kita ngomongin bagaimana develop orang, bukan cuma sekedar develop barang. Orang itu kan dinamis ya. Iya Kak. Jadi apalagi pengaruh banyak, mulai dari lingkungan, kondisi ekonomi saat ini, kemudian juga tren dan sebagainya, itu yang bisa buat manusia berubah-ubah. Bagaimana tentunya dalam hal ini kaidah learning development, talent development, manajemen talenta, itu memonitor bukan berarti mengekang, tapi lebih ke arah menggiring. Bagaimana orang mau di-develop ke depannya. Gitu. Karena kalau kita ngomongin talent development bukan bukan tadi bukan apa ya, mendikte. Kalau mendikte kan jatuhnya ya orang nggak boleh berkembang malah Iya. harus ngikutin satu arah. Belum tentu arahnya
sesuai. Dan yang namanya kebutuhan, karena saya juga belajar di, ya apalagi sekarang praktisi, kebutuhan orang berubah-ubah. Sekarang mungkin dia pengen jadi manajer, setahun lagi bisa jadi entrepreneur. Bahkan ya mungkin 10 tahun lagi dia udah nggak jadi pengen apa-apa, pengen hidupnya bebas, traveler gitu. Nah, itu beda-beda. Nah, dengan kaidah ataupun tentunya eh, ya apa ya, batasan-batasan di talent and development ya, talent acquisition. Ya mulainya pasti talent acquisition, kemudian talent development, kemudian eksekusinya bagaimana, training and learningnya berjalan, coaching, mentoringnya, itu ngomongin proses jangka panjang gitu. Baik, Dan Kak. hampir semua framework pengembangan di dunia ini manusia punya benang merah yang mirip, Hmm. mau di apapun bidangnya. Kurang lebih kayak gitu sih, Bulan. Kenapa diriku tertarik ya memang apa ya, unik gitu. Kalau bukan mengecilkan ya, sekali lagi bukan mengecilkan bagian payroll atau apa. Ini kalau payroll itu kan back end kan ya tadi. Bagaimana dia bukan back end sih, ya di belakang meja lah. Polanya ya gitu-gitu aja memang. Paling mengikuti regulasi. Tapi kalau udah ngomongin learning development dan semuanya itu berubah-ubah, dinamis. Baik, Gitu Kak. Bulan. Berarti memang passion kakak untuk lebih connect to people ya, Kak? Bukan sekedar di Betul. belakang meja gitu ya, Kak? Heeh. Oke, Karena jadi human resource, human capital ya humannya itu yang kita harus connect kan. Kalau oke, kita nggak bisa connect, ya tadi administrasi ya sekedar administrasi, jadinya cuman sekedar kerja gitu, gitu bulat. oke, Kak. Kalau melihat dari pengalaman kakak bekerja nih, Kak, selama kakak bekerja, tantangan terbesar selama bekerja itu apa sih, Kak, dalam bidang HR ini sendiri? Oke, ini pesan juga buat Bulan ataupun semuanya mungkin yang denger Zoom ini. Kerja itu teknis gampang, serius. Iya. HR kerja teknis itu doang. Nanti Bulan ngerasain lah. Setahun 2 tahun teknis itu udah pasti udah khatam lah. Bahkan nggak nyampe setahun. MSDM apa yang bakal Bulan pelajarin, kemudian nanti magang, iya maksimal 1 tahun kerja. Itu Bulan udah pasti merasa jenuh dalam artian ya udah kerjanya gitu-gitu aja daily. Tapi yang paling susah dari pekerjaan adalah tadi berhubungan dengan orang. Bagaimana kita berhubungan dengan, karena kan orang yang bekerja itu kan orang ya. Drama kantor, politik kantor itu dasarnya bukan perkara teknis, non teknis, emosi, latar belakang orang, pendidikan dan semuanya. Connect people-nya. Makanya seni seni bekerja itu bukan berarti lu cuman apa ya, cuman sekedar lu bisa apa, tapi lu bisa menghandle orangnya nggak, yang berhubungan dengan tentunya lu dengan dirimu di pekerjaan yang dilakukan gitu. Pernah diriku pernah baca kalau nggak salah di Quora atau di mana jurnal gitu. Tadi bekerja atau drama kantor itu teknisnya itu sedikit, tapi kebanyakan berawal dari non teknis. Bagaimana hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya gitu. Ya kan miskom kan ya kerjaan misalkan nggak dikerjain karena miskom ya orang ke orang kan, Betul. bukan berarti kerjaannya. Saya yakin orang kalau teknis sebulan 2 bulan 3 bulan udah jago, tapi tadi selevel manajer pun belum tentu dia capable untuk menghandle orangnya atau komunikasinya. Makanya kadang banyak ya kita sering baca lah ya di Twitter atau apa, orang tuh bahkan ada penelitian juga mungkin Bulan tahu. Orang keluar dari pekerjaan itu bukan karena dia nggak bisa kerja, tapi lebih ke arah dia nggak puas sama atasannya, nggak puas sama lingkungannya, gitu. Ada orang yang gajinya kecil, tapi karena lingkungannya nyaman, dia betah. Tapi ada yang gajinya besar, beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, tapi berhubungan dengan orangnya sulit. Maka sebenarnya kalau kita udah menyelami HR, yang tadi saya bilang teknis, apapun pekerjaan, udah gitu engineering ya kan, atau bahkan peneliti sekalipun yang kerjanya sendirian misalkan, yang susah tuh bagaimana berhubungan dengan sesama manusianya. Karena itu ilmu seumur hidup dan pastinya berubah-ubah.
Manusia tahun 80-an, manusia tahun 90-an nggak mungkin sama dengan manusia tahun 2024 gitu. Pun sama, manusia 2024 nggak mungkin sama dengan manusia 2045 yang katanya nanti Indonesia Mas. Berarti memang complicated banget kalau kita membahas masalah hubungan manusia di dalam dunia kerja itu, Kak. Betul. Nanti kalau bulan udah merasakan masuk ke dunia itu, ada satu filsafat atau ada satu ilmu yang namanya stoik. Mungkin bulan bisa baca buku Indonesia namanya Filosofi Teras. Iya. Bagaimana nanti kalau kita sudah bekerja tuh kita bisa kita biar nggak stres, biar nggak gila, harus bisa memetakan. Yang memetakan ya itu kita sendiri. Yang mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Tapi bukan berarti stoik itu membatasi diri kita, limit to believe. Kalau kemarin saya ngelihat TikToknya Raymond Chin, ya, orang tuh jangan membatasi ataupun jangan limit skill, jangan membatasi kemampuan kita. Kita perlu tahu batasan diri kita dalam hal misalkan menerima pekerjaan, bagaimana kita menerima sesuatu gitu. Kita perlu tahu oh bahwa gua nggak sanggup nih, ya kan? Karena kalau kita nggak bisa membatasi di situ, sombong kita dan kita akan kecebur sendiri. Kenapa ini perlu? Karena kebanyakan orang susah sendiri ya, karena dia nggak mau menerima ataupun nggak acceptance bahwa dirinya tuh batasan kemampuan itu ya hanya se A misalkan gitu. Kita harus tahu bahwa kita punya batasan, namanya manusia itu punya keterbatasan dan kita harus menerima itu. Kita nggak bisa A, maka kita minta bantuan. Tapi yang nggak boleh dari diri manusia, bagaimana nanti kalau bulan sudah masuk ke dunia development adalah jangan membatasi rasa percaya atau don't limit to believe. Kenapa? Karena kalau orang udah limit to believe, membatasi apa namanya kepercayaannya dia, keyakinannya dia, ambisinya dia, itu yang akan menyebabkan yang namanya fixed mindset. Di Islam, memang kita diajarin syukur, betul nggak? Iya, Oh, ya Kak. udah bersyukur aja. Tapi bukan berarti membatasi kepercayaan diri kita dan keinginan kita untuk bergerak maju. Ya, ini balik lagi ke apa ya? Saya sebagai praktisi di HR juga sangat-sangat sedih. Orang salah kaprah dalam menafsirkan syukur. Ah, udah segini aja udah lah syukur. Nggak mau evaluasi setelah itu. Padahal dia nggak dapat sesuatu ya karena dia belum maksimal melakukan sesuatu itu. Nah, orang banyak sekarang ya, ya mungkin Bulan juga pernah ngalamin, saya juga pernah ngalamin kayak bias gitu antara syukur dan juga limit to belief, Hmm. membatasi kepercayaan atau membatasi keyakinan untuk gue yakin nih sama tujuan gue bisa dan udah di misalnya udah gagal sekali ya ya udahlah nggak apa-apa. Ya udahlah gini aja lah udah cukup nggak usah lah jadi manajer ya kan staff aja udah kaya punya warisan nah itu kan yang salah sebetulnya jangan jangan membatasi keyakinan. Itu nanti kalau bulan sudah ataupun teman-teman yang mungkin yang dengerin Zoom ini jangan pernah membatasi kepercayaan kita tapi juga kita harus tahu bahwa kita punya batasan juga dalam hal melakukan apapun di dunia ini. Kadang orang nggak bisa menerima itu. Nanti bulan bakal paham dan bakal ketemu orang-orang di tempat kerja. Kalau bulan masuk training aja, ada orang yang ambisi training, tapi ada orang yang ditawarin training padahal gratis dan sebagainya atau tawarin untuk berkembang, dia nggak mau. Karena tadi aku udah merasa bersyukur gini-gini. Itu yang kadang saya kecewa di situ. Oke, saya selalu sampai detik ini selalu menanamkan bahwa oke, gue punya batasan nih. Dan saat gue disuruh ngapain, misalkan gue nggak bisa, ya gue harus acceptance, gue harus menerima. Tapi di satu sisi saat gue di challenge, dan tadi gue nggak mau limit to believe, nggak mau membatasi kepercayaan gue bahwa gue bisa melakukan pekerjaan itu. Gitu loh. Ya ibaratnya filosofi ataupun semangat yang harus dimiliki sebetulnya untuk semua orang, khususnya ya di HR. Karena saat nanti bulan udah kerja di HR ya, yang tadi rumit itu bukan ngerjain, bukan bukan rumit bikin kompetensi, mapping kompetensi enggak.
tapi bagaimana membujuk orang untuk menjalani skema kompetensi yang kita punya. Itu yang saya rasain sekarang di Epson, susahnya minta ampun, ngajak orang untuk berubah. Oke, berarti memang menantang banget ya Kak, gimana kita mengajak orang untuk berkembang itu Kak. Jadi ada nggak sih Kak situasi di mana negosiasi itu menjadi kunci untuk penyelesaian Negosiasi, itu? sebetulnya kan ilmu dasar adalah influence yang mempengaruhi. Iya. Ya kan, inti dari negosiasi kan kalau di buku mah ya win-win solution ya. Iya, Tapi jarang ada di dunia ini yang, ya ini diriku ngomong aja realita ya. iya. Negosiasi sangat sulit terjadi untuk mewujudkan yang namanya win-win solution. Kunci dari negosiasi adalah ya tadi mempengaruhi bagaimana ya kita selaku yang dealnya itu baik itu mengalami keuntungan sebesarnya ataupun mengalami kerugian sekecil-kecilnya. Kunci negosiasi itu. Kalau sama-sama menang nggak mungkin bulan. Oke. Serius. Negosiasi sama serikat pekerja nggak ada judulnya sama-sama menang. Oke. Kuncinya tadi kita semakin untung atau kalau memang kita dirugikan, tapi kita apa ya memangkas kerugian itu sekecil-kecilnya. Nah, itu kunci negosiasi itu. Pasti ada yang menang, ada yang kalah, tapi tinggal di bagaimana nih. Yang satu menangnya nggak terlalu banyak, yang satu kalahnya nggak terlalu banyak juga, gitu loh. Kurang lebih gitu kalau negosiasi di tempat kerja. Karena sekali lagi mungkin teori win-win solution, tapi apa yang saya sudah rasain bukan berarti membilang bahwa teori win-win solution tidak ada. Pasti ada yang tadi, ada pihak yang ya dulu udah pasti untung, tapi ya nggak terlalu banyak. Ada pihak yang udah pasti rugi, tapi nggak terlalu banyak juga, gitu. Kalau ditanya tekniknya, sebetulnya negosiasi itu bakat bulan. Oke. Iya, memang memang ada beberapa orang yang dia tuh ngomong A aja orang udah terpengaruh gitu loh. Tapi ada juga orang yang ngomong harus A sampai Z, baru orang bisa terpengaruh. Tapi bukan berarti negosiasi nggak bisa dilatih, bisa dilatih. Tapi tentunya kalau orang udah berbakat di negosiasi, mau orang yang berlatih sekalipun ya kan nggak bisa ngalahin dia gitu loh. Bisa dilatih memang. Tapi tetap di dalam negosiasi ada loh orang-orang yang memang berbakat di negosiasi. Dan itu udah susah. Dia mau ngomong A juga kalau udah punya pengaruh, influence. Makanya kebanyakan negosiasi itu pasti ada yang neken, ada yang tertekan. Kalau siapa namanya Bulan mau lihat juga, bisa lihat TikTok James Gui namanya kalau untuk negosiasi. Misalkan kita berdagang lah ya. Bulan aku dagang di Tanah Abang, terus Bulan datang. Aku bilang aku jual 50.000 nih baju. Terus Bulan bilang, ini kemahalan 30.000 deh. Nah itu bukan negosiasi, itu tawar menawar. Tapi kalau negosiasi adalah Bulan tahu nih 50.000 kemahalan. Jadi gue yang jual. Oke, gue kasih harga murah 30.000, tapi lu beli 1 kuintal. Nah itu negosiasi. Tapi kalau tadi ngomongin di awal, kalau misalnya Bulan yang tadi yang tawar menawar, konsep tawar menawar, ya cuman jual, ada yang nawar ya udah gitu loh. Kalau nggak apa namanya nggak ketemu deadlock misalkan, udah salah satu pihak pasti meninggalkan tempat itu. Tapi kalau negosiasi harus benar-benar yang satu dibeli, yang satu membeli gitu. Oke, baik Kak. Berarti memang diperlukan bakat khusus ya Kak kalau untuk negosiasi itu. Betul, betul. Ini balik lagi, negosiator ulung nggak tercipta dari satu malam. Orang yang berbakat pun kalau dia nggak dilatih, ya hilang itu bakatnya. Yang nggak punya bakat tapi dilatih terus-menerus, ya bisa jago juga gitu loh. Ibarat bakat itu jadi booster lah. Oke, baik Kak. Aku mau tanya nih Kak selanjutnya. Ini juga jadi bahan diskusi di kelas beberapa kali. Kalau mempertanyakan masalah HR itu harus pro kemana nih? Antara pro ke perusahaan atau pro ke karyawan seperti itu Kak. Kalau menurut Kak Gusti sendiri bagaimana Kak? Oke, gini, mungkin dosen pernah bilang ya, dulu diriku juga klise lah. HR itu harus berdiri 2 kaki ya, di perusahaan juga, membela karyawan juga. Tentu, kita sebagai HR udah pasti membela manajemen, dalam hal ini perusahaan. Nggak mungkin kita membela karyawan. Tapi kita juga punya empati kan.
Ibaratnya kita juga punya perasaan karena kita juga statusnya sebagai karyawan. Yang tadi dalam hal ini bagaimana negosiasi berjalan ya kan. Kita tahu kita membela perusahaan, kita harus mengkeruk sebanyak-banyaknya keuntungan untuk perusahaan. Dalam hal ini misalkan pembuatan PKB. Tapi tadi kita juga punya filter bulan. Dalam hal ini empati. Ya kan, kalau perusahaan tentunya meminta kita mengambil keuntungan sebanyak-banyak dengan melanggar aturan ya tentu nggak bisa. Ya kan, kita pasti ngingetin. Tapi dalam hal dunia kerja, ya tidak seideal itu. Udah pasti kita sekali lagi mutlak udah pasti membela perusahaan dalam hal ini manajemen. Karena kita tangan ataupun kakinya di manajemen gitu. Kalau dibilang setengah kaki di karyawan, setengah kaki di manajemen, mungkin diriku izin mengkoreksi. 85% sampai 90% kaki kita tetap di manajemen. Hanya 10 sampai 15% kaki kita di karyawan. Gitu. Nanti bulan bakal ngerasain mungkin. Kalau udah jadi HR, terus terlibat dalam proses negosiasi PKB, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus membela perusahaan. Gitu loh. Jadi kayak gitu bulan. Jadi memang dunia kerja tidak seidealis teori di kampus. Tapi bukan berarti teori di kampus tidak bermanfaat. Tapi pada faktanya di tempat kerja yang nggak bisa. Gitu. Kita tetap tangan kanannya perusahaan, kita tetap kakinya perusahaan, kita tetap penyambung suara dari perusahaan. Kita bukan mediator. Mungkin ada beberapa situasi kita mediator, tapi kalau udah PKB, kita udah jelas ya sisi di mana dalam hal ini perusahaan, ya kita bukan mediator di situ, gitu loh. Kita udah pasti membela perusahaan. Kita menjadi mediator hanya di beberapa case-case tertentu. Misalkan ada perselisihan antar karyawan, itu kita sebagai mediator boleh. Tapi kalau udah bersangkut, misalkan karyawan sudah melakukan pelanggaran, ya udah pasti kita di sisi perusahaan menegakkan aturan, udah bukan mediator, ya kan? Kita fasilitator perusahaan, gitu. Jadi kita perlu paham konteks dan penempatan diri kita. Tentunya kan kita di profesi HR punya kode etik ya. Kalau udah berhubungan dengan integriti dan juga kode etik, jangan dilanggar lah. Oke. Tapi kalau ya di luar kode etik, tapi ada aturannya, selama masih bisa fleksibel, fleksibel lah. Gitu. Dari aku cukup sih Kak. Mungkin kalau aku ambil kesimpulan dari apa yang Kak Gusti bilang tadi, kita sebagai HR itu memang perlu ada skill untuk negosiasi karena kita pekerjaannya itu connect to people ya Kak. Dan juga Betul. eh, kita juga harus tahu bagaimana sih cara menginfluence orang untuk bisa eh, berjalan sesuai dengan kemauan kita seperti itu. Terus juga tadi seperti yang Kakak bilang kalau HR itu memang harusnya pro ke perusahaan seperti itu. Jadi pertanyaan saya sudah terjawab semua Kak, tapi mungkin dari Kak Gusti ada yang ingin disampaikan lagi. Ya saya sih pengen mendorong bagaimana mahasiswa tuh selain teori juga dihadapkan bagaimana realita dunia kerja gitu. Gitu. Makanya tadi yang saya jelasin ke Bulan bukan berarti mematahkan teori tidak, tapi hanya melengkapi dan menghubungkan teori. Memang ada teori, itu ibarat bekal buat kita. Nah, teori di kampus ibarat pisau tadi dalam hal survival. Bagaimana dirimu dari pisau yang pendek dijadikan tombak, dijadikan panah, dijadikan gergaji dan sebagainya. Itu tergantung dirimu saat di tempat survival itu dalam hal ini dunia kerja gitu. Jadi ya jangan lupakan teori, tapi juga jangan terlalu idealis terhadap teori, menganggap semua teori itu betul, betul. Kurang lebih kayak gitu mungkin buat Bulan dan juga yang mungkin teman-teman yang dengerin apa namanya rekaman ini. Saya sih pengen apa yang Bulan dapetin di-share juga ke teman-teman ya kan. Iya Kak. Dan sekali lagi jangan pernah berhenti saat kita memberikan pengaruh baik ke orang lain. Baik Kak. Dan jangan pernah capek jadi orang baik. Oke, Oke. jadi saya cukup mungkin Bulan sehat-sehat. Salam juga buat dosen-dosen dan teman-teman di sana. Kalau emang kita ada kesempatan, saya bakal ke sana sih. Ngobrol-ngobrol lah, Iya Kak. sharing-sharing. Baik Kak. Sebelumnya terima kasih juga Kak atas waktunya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tidak berkenan pengucapan saya. Oke, siap Bulan. Mohon maaf ya diriku belum bisa on cam. Baik Kak. Thank you Bulan. Thank you Selamat Kak. Selamat malam. malam Yuk, juga. sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Kak. Yuk, Terima kasih. yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.